Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah di atas segalanya, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang sampai saat ini tetap memberikan kita kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kita boleh ada di minggu kedua di bulan Februari ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari ambil satu ini kita Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Katakan kepada dia bahwa sendiri itu semua baik, sangat baik. Semua simbol yang kita lalui bersama dengan dia. Banyak hal yang kita hadapi, banyak masalah yang kita hadapi, tetapi ada Yesus yang terlebih besar dari masalah itu, yang mengangkat kita, yang memberikan kita jawaban dalam setiap masalah-masalah kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah umat-Mu yang hadir, yang siap untuk memuji, memuliakan Engkau Bapa, yang siap mengangkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Engkau Allah ditinggikan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setia-Mu, tak pernah layu. Katakan sekarang semusim berlalu, semusim berlalu dalam hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
Bapa kami yang di surga, terpujilah, agunglah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Lebih luas ya Tuhan Yesus karya, lebih dalam kasih-Mu ya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami ingin menaikkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kami. Kami ingin mengagungkan ya Tuhan Yesus, menguduskan nama-Mu melalui penyembahan kami. Dan lihat hati kami, kerinduan kami untuk datang pada pagi hari ini untuk mendengar firman-Mu yang akan membuat kami beriman penuh pada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengajar-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan, kita masih bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam penyembahan kita kepada Dia, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipujikan, Allah yang layak dimuliakan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah kita yang dahsyat, Dia Allah kita yang dahsyat, Dia Allah kita yang ajaib, Dia Allah kita yang luar biasa. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Layak Engkau Tuhan dipuji,
Amin. Puji nama Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah kita dahsyat. Amin saudara. Saudara terkasih, tidak pernah Tuhan meninggalkan kita sedetik pun. Sekalipun kita merasa kok aku belum dijawab aku ya, kok aku begini, kok aku begitu, tapi ketahuilah satu hal, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sebab Allah itu dahsyat. Sebab jika Allah bangkit bersorak musuhnya. Amin saudara. Jika Allah bangkit bernyanyi lagu bangsa. Amin. Jika Allah bangkit maka musuh pun akan dia bangkit. Haleluya. Allah bangkit bersorak.
Kami persilakan kelompok 1 memberikan kesaksian pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau rangkai air mataku dari permata, kau ubah hitammu menjadi kepahitan kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata di permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Oh tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Kau rangkai air mataku dari permata, kau ubahkan hitammu menjadi kepahitan kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata di permata. Kau rangkai air mata di permata. Kau rangkai air mata di permata. Puji nama Tuhan. Saudara, pujian kami Tuhan merangkai air mata kita jadi permata. Dia mengubah setiap kain kabut kita menjadi suka. Banyak kepahitan, banyak masalah, banyak kesukaran yang kita hadapi, banyak tantangan hidup yang kita hadapi. Tapi Tuhan Yesus menyimpan segala mata kita dalam kirbatnya dan menjadikan itu permata. Dan memenuhi jawaban doa dan setiap air mata yang kita tabur di hadapan Tuhan. Kita mau dengan firman Tuhan, seolah kita kembali bangkit dari
mau sujud di altarmu Bapa, membawa segala beban berat kami, membawa segala keluh kesah kami Bapa, membawa segala masalah kami Tuhan, membawa segala penyakit kami Bapa, karena kami tahu di dalam Kau ada kemenangan. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Saudara, Yesus berkata, Dia berfirman
Kita bersatu dalam doa. Bapa yang surga, saat ini Bapa kami datang ke hadirat. Kami serahkan segala beban hidup kami Bapa. Kami yakin Bapa, dengan seyakin-yakinnya Bapa, saat kami menyerahkan beban kami, Engkau yang melepaskan, Engkau yang memberi kelegaan Tuhan pada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, saatnya kami Tuhan minta pertolongan kuasa Roh Kudus untuk memimpin kami, menjamah setiap hati kami Tuhan, menerangi pikiran kami. Sungguh firman-Mu Tuhan yang menerangi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima pertolongan dari tempat yang kami ini. Roh Kudus mengurapi, menguasai di bidang kami. Kami yakin Tuhan diberkati yang mendengarkan, yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat. Gloria Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom. Puji syukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya diperkenankan, diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema menghormati Tuhan dan sesama. Kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa kekristenan bukan sekedar religi, melainkan menekankan kepada relasi kepada Tuhan Yesus Kristus kita, relasi kepada sesama umat manusia, pada orang-orang di sekitar kita. Kekristenan yang diajarkan Yesus Kristus Tuhan kita adalah menjaga keseimbangan sikap hormat kepada Tuhan dan sesama manusia. Mari Bapak Ibu, keseimbangan yang pertama adalah keseimbangan kepada manusia. Kita membayar kewajiban. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, karena kita adalah makhluk sosial. Semuanya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke tema kita baca firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-22 dengan perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Kewajiban kita saat di dunia ini. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap, nanti yang bersama-sama kita baca ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat yang ke-15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Yahudi bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak menjadi curang. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka dia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar,
Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Dengan itu berdalam mereka dan mengasihi Yesus selalu begitu. Amin, bentuk firman Tuhan. Kepada manusia kita mempunyai kewajiban ya untuk membayar kewajiban. Karena tadi saya katakan bahwa kita di sekolah pun dengar bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Kita semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kepada orang lain kita perlu memberikan sikap hormat, bentuk penghormatan yang kita dapat tujukan kepada sesama kita, kepada mereka, yaitu kepada pemerintah, terus kepada yang lainnya yaitu orang tua, dan kepada yang memberi otoritas kepada kita, pemimpin rohani kita. Bapak Ibu Saudara, yang kita pertama adalah kepada pemerintah. Beberapa bagian dari dalam Alkitab kita menyatakan tentang sikap kita yang seharusnya kepada pemerintah. Kita baca bersama-sama di dalam Roma 13 ayat 1 sampai dengan 4. Roma 13 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maka kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan peroleh pujian daripadanya. Yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Roma 13 ayat 1 sampai 4 ini mengajarkan kita untuk menghormati dan menaklukkan diri kepada pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah adalah kehendak Allah. Pemerintah memiliki wewenang untuk menjaga kebaikan dan keadilan, serta menghukum orang yang melakukan kejahatan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, dalam Timotius 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 saya bacakan untuk kita semua. Oleh sebab itu aku menasihatkan pertama-tama untuk mengadakan doa, permohonan, dan ucapan syukur bagi semua orang. Ayat yang kedua, bagi raja-raja, semua orang yang berkuasa, supaya kita dapat hidup dengan tenang dan damai dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat ini mengajarkan kita untuk mengutamakan doa dan permohonan bagi semua orang, termasuk mereka yang berkuasa dan memiliki otoritas. Doa ini untuk kebaikan bagi semua orang, dan agar kita dapat hidup dengan tenang dan damai dalam kesalehan dan kehormatan. Rasa hormat kita kepada sesama adalah ditujukan kepada orang tua. Sikap hormat kita terhadap orang tua akan berpengaruh terhadap keadaan kita di bumi ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12 saya bacakan untuk kita semua. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, bagi anak-anak yang merasa saat ini masih menjadi anak-anak, hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu dan diberikan Allah umur yang panjang. Ayat ini mengajarkan kita untuk menghormati dan
menghargai orang tua kita, Bapak Ibu Saudara, anak-anak ya. Menghormati orang tua bukan hanya berarti mematuhi perintah mereka, tetapi juga berarti dengan menghargai dan menghormati mereka sebagai orang yang telah membesarkan dan merawat kita. Menghormati orang tua juga memiliki konsekuensi yang baik, yaitu kita akan memiliki umur yang panjang dan hidup yang bahagia di tanah yang diberikan Tuhan. Puji syukur, Tangerang ternyata tanah yang diberikan kepada Pak Antok, saya ya, jauh dari Ceku, setiap tahunnya sesama satu kecamatan Ceku ketemunya di Tangerang, Bapak Ibu Saudara. Puji syukur baik adanya. Terima kasih Tuhan ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3 adalah bagian dari surat Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Berikut teksnya. Yang pertama, Efesus 6 ayat yang pertama. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena ini benar. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah perintah yang sama yang disertai dengan janji. Dan ayat yang ketiga, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Luar biasa ya Bapak Ibu anak-anak, supaya umur panjang dan bahagia di bumi. Ayat ini mengajarkan kepada anak-anak kita untuk taat kepada orang tua, kepada dalam hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan Bapak Ibu Saudara yang merasa menjadi bapak, menjadi ibu, perintah yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Alkitab, pedoman hidup kita, sudah barang tentu anak-anak kita tidak akan melakukannya. Anak-anak diajarkan untuk menghormati, menghargai perintah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat yang kedua mengulangi perintah untuk menghormati orang tua yang juga ditemukan dalam 10 perintah Al-Qur'an yang dalam Keluaran 12 serta Ulangan 5 ayat yang 16. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menjanjikan ya anak-anak, menghormati orang tua akan membawa berkat dan kebahagiaan dalam hidup. Percayalah bahwa berkat itu Tuhan genapi. Amin. Bapak Ibu Saudara anak-anak mengimani akan janji Tuhan bahagia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hormat kepada sesama, yaitu kepada pemimpin rohani kita yang mempunyai otoritas, orang-orang yang memberikan pimpinan ajaran secara rohani layak untuk dihormati. Di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-17 adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Berikut teksnya Bapak Ibu Saudara, saya bacakan untuk semua. 1 Timotius 5 ayat 17. Para penatua yang memimpin dengan baik, layaklah mereka dengan ganda, terutama mereka yang telah bekerja keras dalam pelayanan firman dan pengajaran. Ayat ini mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai para penatua atau pemimpin gereja yang telah bekerja keras dalam pelayanan firman dan pengajarannya. Mereka yang telah memimpin dengan baik dan telah bekerja keras dalam pelayanan harus diberi penghargaan dan dukungan yang lebih baik. Prinsip-prinsip Bapak Ibu Saudara yang dapat kita terapkan bagaimana kita menghormati penatua atau orang-orang di dalam gereja, yaitu menghormati pemimpin, menghormati dan menghargai para pemimpin gereja yang telah bekerja dalam pelayanan, yang kemudian adalah mendukung pelayanan beliau mereka, ya, mendukung dan membantu para pemimpin gereja dalam pelayanan mereka, serta menghargai kesetiaan dan dedikasi para pemimpin gereja dalam pelayanan mereka. Ini semua adalah menunjukkan rasa hormat kita. Hormatilah mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menasihati kamu. Ayat ini mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai mereka yang bekerja keras, terutama mereka yang memimpin dan menasihati kita di dalam Tuhan.
1 Tesalonika 5 ayat yang ke-13 katakan, dan hormatilah mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah dalam damai sejahtera dengan mereka. Ayat ini mengulangi pentingnya menghormati, menghargai pemimpin kita yang bekerja keras dalam pelayanan dan menambahkan bahwa kita harus hidup dalam damai sejahtera dengan pemimpin kita dalam kerohanian. Dan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan Bapak Ibu dalam menghargai, menghormati pemimpin adalah bekerja keras, yang sudah bekerja keras dalam pelayanannya, kita dalam Tuhan, ya, kita dapat menghargai pelayanan. Bagaimana yang bekerja keras itu kita dukung mereka, kita support pemimpin-pemimpin kita. Dan yang berikutnya adalah hidup dalam damai sejahtera, hidup dengan mereka yang bekerja keras dalam pelayanan dengan seluruh jemaat. Itu prinsip yang kita dapat terapkan di dalam Roma 12 ayat yang ke-10, menandaskan bahwa kita harus saling mengasihi kepada sesama dan mendahului untuk saling memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan menghormati yang satu dengan yang lain. Ya. Berikutnya ayat ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi sebagai saudara dalam Yesus Kristus Tuhan dan menghormati satu sama yang lain. Berarti kita harus memiliki hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang dengan semua orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak adalah saudara dalam Kristus. Amin. Amin. Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam saling mengasihi Bapak Ibu, ya, mengasihi sama orang percaya sebagai seorang dalam Kristus. Berikutnya menghormati satu sama lain, tidak membedakan status, pangkat, dan latar belakang. Kemudian kita dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan membangun hubungan yang penuh kasih sayang dengan sesama orang percaya. Berikutnya yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana saling, ya, kita menghormati, mengasihi sesama. Saatnya kita menghormati, menghargai Tuhan Yesus kita. Kepada Tuhan kita harus jujur dan hormat. Jujur membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Jujur adalah salah satu karakteristik yang penting dalam membangun hubungan yang lebih besar dengan Tuhan. Berikut ada beberapa alasan mengapa kejujuran membantu hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Alasan-alasan yang melatar belakangi Bapak Ibu Saudara, membangun kepercayaan dengan suatu kejujuran akan membantu kepercayaan setiap kita kepada Tuhan. Ketika kita jujur dengan Tuhan, ya, kita akan menunjukkan bahwa kita percaya kepadanya dan mau terbuka dengannya. Di dunia nyata ini, apabila kita mempunyai saudara, mempunyai teman, mempunyai rekan yang jujur, sudah barang tentu kita lega dengan untuk menyampaikan segala sesuatu yang menimpa atau yang terjadi terhadap kita. Menunjukkan bahwa kita percaya dengan membuka hati. Oleh karenanya perlu untuk membangun suatu kepercayaan dengan jujur. Yang Bapak Ibu Saudara, dengan jujur kita menghilangkan penghalang. Kejujuran membantu menghilangkan penghalang antara kita dengan Tuhan. Ketika kita jujur dengan Tuhan, kita dapat mengakui dosa-dosa kita dan mohon pengampunan sehingga kita dapat lebih dekat dengan. Apabila kita tidak jujur, Bapak Ibu Saudara, sudah barang tentu kata hati kita, kaki dan sebagainya, resah dan sebagainya tidak nyaman adanya. Oleh karenanya, sebagaimana datanglah ke altarku. Yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara, saat kita datang ke altar dengan
iman, seharusnya ya Bapak Ibu mendengar dengan iman, menyerahkan segala beban. Tetapi Bapak Ibu sayangnya setelah keluar dari gereja, beban itu bukan dilepaskan, masih aja kita pikul, ya. Nah, bila mana kita mempunyai iman, Tuhan, aku serahkan segala beban beratku kepada Tuhan. Saya yakin percaya Engkau memberi kelegaan kepada aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Sungguh, marilah kepadaku yang letih lesu dan berkebutuhan berat. Amin. Aku kelegaan. Luar biasa, Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apabila kita jujur dan membangun komunikasi lebih baik. Kejujuran membantu membangun komunikasi yang lebih baik dengan Tuhan. Ketika kita jujur dengan Tuhan, kita dapat berbicara dengannya secara terbuka, ya, dengan jujur, dengan ya segala apa yang ada pada kita, dan kita akan mengetahui kehendak Tuhan yang lebih baik. Dengan mengembangkan kejujuran Bapak Ibu Saudara, kita juga mengembangkan ketergantungan kepada Tuhan. Kejujuran membantu mengembangkan ketergantungan kepadanya dan memohon bantuannya dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau anggap aja Bapak Ibu Saudara mengalami kejujuran pada saling jujur pada rekan-rekan, maka akan terjadi saling ketergantungan. Ya, kita sebagai saudara, ya, meskipun tidak, ya, saudara-saudara sedaging, saudara kandung akan lebih bermakna kalau Bapak Ibu Saudara, adik-adik, teman-teman, anak-anak mempunyai rekan yang betul-betul jujur. Adalah langkah di dunia ini mendapati orang-orang yang jujur. Karena semua sudah, bukan semua yang banyak orang, kalau semua ya salah. Karena banyak orang beranggapan sudah mempunyai anggapan seperti orang Jawa, jujur ajur. Nah ini, ya, kalau aku jujur tambah ajur. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita bangun kejujuran komunikasi kepada Tuhan, ya, dengan jujur. Bagaimana cara menerapkan kejujuran hubungan kita dengan Tuhan, ya? Berdoa dengan jujur, terbuka kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa dan kita mohon pengampunan. Apakah gampang? Sulit Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak jujur itu sulit untuk mengatakan kepada Tuhan, ada aja yang disembunyikan. Jujurlah. Nah, saya berharap keluar dari gereja ini Tuhan jamah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tambahkan kejujuran dalam hati Bapak Ibu Saudara. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, setiap tahun saya sungguh mengimbau, ya, kepada Bapak Ibu Saudara, adik-adik untuk ikut serta di dalam, ya, puji syukur, meskipun tidak ada di dalam kelompok komunitas skema gerakan membaca Alkitab. Saya senang seperti Bapak Catur mempunyai aplikasi sendiri di dalam membaca Alkitab. Terima kasih Bapak Catur, ya. Nah, dari tahun-tahun ke tahun diharapkan bertambah generasi-generasi yang gemar membaca Alkitab, sebab dikatakan dengan membaca Alkitab, ya, dengan jujur dan terbuka, maka kita akan dapat kebenaran yang kita cari. Kita mendapatkan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu semangat membaca Alkitab. Semakin hari semakin diperbaharui dari apa yang kita baca pertama kali. Kemarin kalau saya membaca tidak ada makna seperti ini, ya. Tidak ada rema seperti ini. Tuhan tambah-tambahkan Bapak Ibu. Luar biasa. Alkitab yang hidup. Berbahagialah yang mengalaminya. Jujur mengakui dosa-dosa kita.
mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kita diampuni oleh darah Kristus Yesus. Tetapi setiap hari, setiap saat pun kita berbuat dosa, apapun itu, dosa kemarahan seperti mulut Pak Anto ini, yang ya katakanlah istri ya kayak yang merasakan kadang-kadang ya, hal yang kita sangka itu oke wae, ternyata menyakitin hati Bapak Ibu Saudara. Benar istriku? Ampunkan saya nanti saya minta maaf ya, meskipun di luar secara lisan minta maaf, nanti di rumah minta maaf ya. Ya, kita harus jujur mengakui dosa kita. Bagaimana contoh caranya? Ya, kita mengakui dosa-dosa atau kesalahan kepada orang-orang terdekat ini. Terus next level selanjutnya kepada Tuhan, sehingga kita mempunyai hubungan yang luar biasa. Nah, yang ini membangun komunikasi yang lebih baik tentunya yang kita harapkan dengan membangun komunikasi yang lebih baik dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab dan mencari kebenarannya, kita akan mendapatkan kebenaran yang menyejukkan, mendamaikan, membuat damai sejahtera yang sukacita. Yang kelima Bapak Ibu Saudara, kita membangun ketergantungan kepada Tuhan. Tuhanlah tempat kita bergantung. Amin. Hanya pada Tuhan kita bergantung. Katakan takutlah orang yang menggantungkan pada manusia. Ya. Kepada Tuhan saja kita bergantung. Dengan mengakui kebergantungan kita kepadanya, memohon bantuannya dalam segala aspek kehidupan kita. Percaya, apa yang kita minta Tuhan berikan. Barang siapa mencari mendapati. Nah, itu prinsip dari manusia itu Bapak Ibu sekalian. Saat meminta diberikan, ketok pintu dibukakan, mencari mendapati. Yang luar biasa. Selain jujur Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa sikap hormat kepada Tuhan Allah kita juga kita berikan. Kita bisa menghormati dengan cara bagaimana? Hidup benar. Ya, dengan memelihara hidup adil, setia dan rendah hati. Mari kita buka di dalam Mika 6 ayat yang ke-8. Mika 6. Mika 6 ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Orang benar, apa yang diperlukan Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya. Mika 6 ayat 8. Orang benar, apa yang diperlukan Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ayat ini menjelaskan tentang apa yang diperlukan Tuhan dari umatnya. Tuhan tidak memerlukan hal-hal yang mewah, hal-hal yang rumit, melainkan memerlukan umatnya untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan. Hidup dibuat oke saja Ibu. Kalau ada yang oke saja, kenapa kita milih yang rumit? Ini menjelaskan apa yang dibutuhkan Tuhan dari umatnya. Tuhan tidak memerlukan hal-hal yang mewah, melainkan memerlukan umatnya yang mempunyai berperilaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan. Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan berlaku adil, kita harus berlaku adil dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk dalam hubungan kita dengan orang lain. Apakah setiap kita sudah merasa adil dalam menjalin hubungan dengan sesama kita, dengan orang lain? Terus bagaimana kita menerapkan mencintai kesetiaan? Kita harus belajar lebih setia, berkomitmen kepada Tuhan dan kepada orang lain. Hidup dengan rendah hati, harus dengan rendah hati dan tidak sombong,
mengakui bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sama. Menghormati Tuhan yang berikutnya adalah dengan melayani. Apakah Tuhan melayani? Tuhan yang dapat kita? Tuhan ada di setiap orang yang percaya pada. Mari, melayani Allah adalah hal yang dicontohkan oleh Yesus Kristus ketika Ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia sebagai manusia, ya. Tuhan turun sebagai manusia menyelamatkan kita orang berdosa. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan jelas, ya, tujuan Yesus Kristus Tuhan kita datang ke dunia tidak untuk dilayani, tapi mencari, ya, yang hilang. Bukan mencari kepentingan diri sendiri, melainkan untuk melayani orang lain, memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Apakah sudahkah kita bersyukur bahwa kita termasuk orang-orang yang diselamatkan, yang Tuhan, ya, sudah melayani kita dengan penebusan yang luar biasa? Sangat sedikit sekali Bapak Ibu Saudara betapa anugerah Tuhan akan keselamatan ini, ya, diterima dengan luar biasa, melebihi kalau kita menerima katakanlah Indonesian Idol, ya, Got Talent atau apapun, hanya mendapatkan, ya, kartu demikian mereka sudah luar biasanya. Nah, ini jarang sekali Bapak Ibu Saudara yang, ya, yes Tuhan terima kasih, termasuk saya belum seperti itu, ya, baru seperti ini, ya. Tuhan telah selamatkan hidup saya, terima kasih Tuhan atas kebaikan. Ajar kami, pimpin kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bukan kebaikan yang menyelamatkan saya Tuhan, tetapi penebusan darah yang tercurah bagi saya Tuhan yang menyelamatkan. Ya. Melayani dan melayani, menjelaskan dengan jelas kita melayani orang sesama kita, sesama saudara-saudara kita. Melayani orang lain, kita harus memiliki sikap yang seperti Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani. Yang kedua adalah mengutamakan kepentingan orang lain juga. Kita harus menggunakan, ya, mengutamakan kepentingan orang daripada kepentingan diri sendiri. Ya, kita mempunyai kepentingan, tetapi kepentingan orang lain pun perlu dihormati. Mengorbankan diri, mengorbankan diri dalam hal, bukan dalam hal nyawa dan sebagainya, seperti Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Mengorbankan diri itu banyak, melalui waktu, tenaga. Bapak Ibu mempunyai pendengaran yang baik, mau duduk datang mendengarkan curhatan rekan kita pun itu sungguh luar biasa. Tuhan sudah menganugerahkan, memberikan kesabaran bagi setiap kita. Ya, luar biasa, luar biasa. Contoh lain Bapak Ibu dalam pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9. Sebab mereka sendiri menceritakan tentang kami, bagaimana kami diterima oleh kamu dan bagaimana kamu berpaling, ya, dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Jelas ini menjelaskan tentang bagaimana jemaat di Tesalonika telah berpaling dari penyembahan berhala dan kini melayani Allah yang hidup dan benar. Semangat melayani, ya, puji syukur Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, adik-adik diberikan api yang membara di dalam pelayanan. Ya. Upayakan bagaimana api ini benar-benar, ya, tetap menyala dan semakin berkobar. Upahmu besar di surga Bapak Ibu Saudara. Prinsip yang dapat diterapkan Bapak Ibu Saudara, kita harus bersedia meninggalkan yang dicontohkan jemaat Tesalonika, kepercayaan lama kita.
Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, kakek nenek moyang kita ya mempunyai ilah-ilah lain. Dan itu pun ya masuk dalam link keturunan-keturunan. Nah, perlu untuk dipatahkan. Dan tidak keturunan dan sebagainya, patahkan dalam nama Yesus. Apa yang telah diperbuat oleh kakak, nenek, moyang kami. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat pengertian, Tuhan yang menuntun di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Melayani Allah kita harus dengan setia, dengan tulus hati, jangan dengan gerundel hati. Sudah ya, ya dengan senang hati ya. Orang Jawa bacanya ya, kalau keluar Bapak Ibu, bahasa Indonesia orang Jawa Pak Rosen ya, ngegrundel, ceren ya, ngegrundel. Terima kasih ya. Kita menjadi saksi, kita harus menjadi saksi Bapak Ibu Saudara bagi orang lain tentang kasih sayang dan kebaikan yang telah Tuhan Allah curahkan kepada kita. Terima kasih. Nah, hal yang sederhana yang tidak membutuhkan modal. Kalau tidak biasa berat rasanya untuk mengucapkan terima kasih, puji syukur, terima kasih. Terima kasih. Apakah hari ini saya sudah berterima kasih? Terima kasih. Sebenarnya puji syukur Tuhan. Puji syukur Tuhan, tapi gerimis sampai sini terang. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya sudah pakai jas hujan dan sebagainya ya. Nah, setiap payung sebelum jas hujan sebelum ya. Luar biasa, terima kasih. Indah pada waktunya terang adanya. Nah, yang ketiga, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, dengan persembahan ya. Wujud lain dari sikap hormat kepada Allah adalah dengan memberikan persembahan diri. Bukan hanya persembahan uang yang kita ada Bapak Ibu. Persembahan diri, persembahan hidup. Sebagaimana Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2, kita baca bersama-sama. Mari, kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama firman Tuhan di dalam Roma 12 dengan perikop persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1 dan 2 kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sebenarnya. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Amin. Ayat ini jelas Bapak Ibu ya, menjelaskan tentang bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya. Kita harus mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Kita juga harus berubah dari pembaharuan akal budi kita, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Semakin Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan, akan semakin kalau kita pasrah bergantung sepenuhnya seperti janda sahabat dan sebagainya ya, dengan memberikan apa yang dia punyai besok, apa dan tidak, bahkan tidak tahu. Tuhan tolong, Tuhan berkati, luar biasa. Puji syukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan memampukan, atau saya dimampukan untuk memberi Bapak Ibu. Saat sekarang ekskul sudah berjalan, saya diberi 50% dari iuran ekskul
dari siswa, 50% dari ekskul. Berarti 50-50 dengan yayasan. Tuhan mampukan Bapak Ibu Saudara memberikan 20% apa yang saya terima kepada wali kelasnya. Karena saya merasa bahwa wali kelas pun mempunyai andil bagaimana siswa-siswanya diarahkan untuk ikut terlibat menyukai matematika. Matematika dahsyat ya. Dapatkan aritmatika hanya semoga yang di tangan. Iklannya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan iklannya ini yang dilihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan memberi hati, memampukan saya, memampukan Bapak Ibu Saudara untuk memberi. Kalau kita pelit, ini bukan istilahnya tentang teologi kemakmuran, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang saya alami Bapak Ibu Saudara. Saya dapat sekian, bagaimana saya memberikan 20% ya? Setidak-tidaknya Bapak Ibu Saudara, setiap bulan saya memberikan 250.000 untuk wali kelas dari kelas 1 sampai 6. Berarti saya mendapatkan lebih dari itu 1 juta sekian dari anak-anak. Maklum, Citra Montessori School baru 100 sekian siswanya, jadi belum banyak, nggak apa-apa. Nah, saat mendapatkan uang banyak ini, banyak yang awal Bapak Ibu Saudara. Nah, awal lagi bahasa Jawa ya, bahasa Inggrisnya Jawa ya, yang berat hati untuk melepaskan, gitu, ya. Ternyata bersyukur Pak Husen kantor diberikan bahasa Inggris Jawa ya. Ya, benar. Jumlahnya sedikit mungkin tidak ini ya, tidak menjadi beban berat bagi setiap kita. Tetapi kalau jumlahnya sudah banyak lah ini, ternyata ada 1/4 JT ya yang saya berikan. Kalau paper kiranya seperti itu nggak jadi memberi Bapak Ibu. Tapi saat kita memberi, Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tambah-tambahkan siswanya karena dari ya Tuhan tambah-tambahkan sukacita Bapak Ibu. Bukan Tuhan mengurangi, bukan. Justru Tuhan tambah-tambah. Apa yang ada Tuhan tambah-tambahkan. Luar biasanya di situ. Manajemen Tuhan itu luar biasa ya. Mana ada orang kaya yang memberikan kekayaannya jadi melarat? Nggak ada Bapak Ibu. Justru itu orang kaya itu jadi kaya beneran. Karena Tuhan berikan kemurahan hati, kebaikan hati. Puji syukur luar biasa. Oleh karenanya tadi sebagaimana firman Tuhan, kita manusia wajib memberikan apa yang menjadi kewajiban kita ya, sebelum menuntut hak kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Percayalah, saat Bapak Ibu Saudara memberi dengan sukacita, dengan kerelaan, Tuhan pasti berkata. Makanya saya katakan terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberkati saya dan keluarga saya sehingga Tuhan mampukan untuk memberikan kasih. Nah, memberikan kasih. Kasih itu pasti memberi Bapak Ibu Saudara. Kasih pasti memberi perhatian, telinga kita, memberi hati kita untuk duduk diam mendengarkan dan sebagainya, memberi kasih waktu kita untuk saling ya, kesuk dan sebagainya bersama-sama. Rekan sosial, terima kasih atas support rekan-rekan sosial ya. Telah membawa sukacita bagi keluarga, rekan-rekan, saudara-saudara kita yang saat pada waktunya Tuhan berikan ya, bukan Tuhan berikan, Tuhan ya, luar biasa untuk menguji apakah dengan diberi keadaan seperti demikiannya engkau tetap bersyukur kepada. Bersyukurlah senantiasa, bukan sekali lagi, bersyukurlah dalam segala keadaan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, sukacita, bersyukur dan bersyukur, hal yang luar biasa tanpa modal ya, dengan kata gak banyak ini, tetapi apakah kita bersyukur dan bersyukur, lah itulah yang membedakan penerimaan kita berasal dari Tuhan. Dengan sukacita kita harus memberi dengan sukacita dan tidak karena paksaan.
mengutamakan kebutuhan orang lain, juga mengutamakan kita untuk mau membantu mereka, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Allah kita. Ya, kita memberi dengan sukacita dan tidak dengan paksaan. Kan konteks ayat ini Bapak Ibu Saudara, ya, surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Dalam surat ini Rasul Paulus membahas tentang pentingnya memberi dan berbagi dengan orang lain. Saat Bapak Ibu Saudara, bukan apa ini untuk mengingatkan apa ya, saya tuliskan, saya apa, laminating kan, barang siapa yang memberi diberi. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin, percaya itu. Ya, bukan ya ini Tuhan sudah sediakan sudah lama ya. Barang siapa memberi diberi, tulisannya Bapak Ibu Saudara ya, luar biasa, menyatakan kepada kita. Mari Bapak, buka hati kita untuk Tuhan memberi lebih banyak. Terima kasih, bersyukur dengan sukacita, dengan tidak paksaan. Kalau Bapak Ibu merasa terpaksa, ya jangan lakukan itu, karena Tuhan ingin anak-anaknya sukacita ada. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, mari ya, yang di atas kesimpulan terakhir lah, ya wah seneng saat terakhir begitu kan. Ternyata fokusnya, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Yesus Kristus bahwa kekristenan yang diajarkannya adalah menjaga keseimbangan antara sikap hormat, sebagaimana di dalam Matius 22 ayat 21, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Semakin kita membaca tentang berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan pertemuan, tetapi yang lebih berbahagia ada orang yang memberi lebih dari 1/10 dari apa yang bukan saya menyarankan, tetapi yang dialami begitu Bapak. 10/10 itu kewajiban kita, ya, kewajiban memberikan hak Tuhan Allah, karena Tuhan Allah telah memberkati kita. Percayalah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara berikan melebihi 10% yang apa yang Tuhan berikan kepada. Tetap sukacita, tetap dengan kerelaan dalam hal memberi. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk mematuhi hukum peraturan yang berlaku di dunia, tetapi Tuhan juga ya mengingatkan untuk kita tidak melupakan kewajiban kita terhadap Tuhan Allah. Amin. Amin firman Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah belajar bagian dari firman Tuhan untuk mengenang, mengingat, dan bersyukur berterima kasih atas salib yang Kau berikan Tuhan, karya salib Tuhan Yesus yang mencurahkan darahnya bagi setiap kami orang berdosa. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tebus dosa-dosa setiap kami. Engkau berikan, janjikan surga bagi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, Engkau pada pagi hari ini juga kembali mengingatkan setiap kami Tuhan untuk menghormati orang lain, kepada sesama kami, orang tua kami, pemimpin-pemimpin atau otoritas dalam kerohanian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan mengajarkan memberikan hati untuk berbelas kasih. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih setia yang Kau berikan, Kau anugerahkan kepada setiap kami. Demikian juga Tuhan, saat kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, segala beban dan permasalahan kami,
Tolong Tuhan, ajarkan kami sepenuhnya untuk menyerahkan kepadamu. Tuhan, melepaskan Tuhan, memberi kelegaan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gloria, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan, supaya kita punya keseimbangan yang baik di saat kita mengasihi diri kita mengasihi orang lain, dan di saat kita mengasihi orang lain, dan itu semua karena firman Tuhan yang berasal dari Allah. Berikanlah apa yang miliknya Allah. Nah, setahu saya dalam Alkitab, hidup ini hanya untuk milik Tuhan, untuk menjalani firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Almanto. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan pekerjaan Pak Almanto. Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan yang sudah Bapak siapkan dari rumah, sudah siapkan dari rumah, dan kita berdoa memohon kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami akan memberikan persembahan yang ada di tangan kami. Kiranya Tuhan mau menerimanya, kiranya Tuhan mau memberkatinya, dan kami akan dengan sukarela memberikannya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Saja? Oke, sudah siap. Baik. Laporan keuangan dari Aksi Sosial. Shalom. Terima kasih untuk waktunya. Baik, saya akan menyampaikan laporan
keuangan sosial. Tolong Kak Deka, di stop. Jadi ada dua laporan. Yang pertama adalah laporan keuangan dana sosial. Sambil menunggu slide, saya akan tampilkan saja nanti untuk laporannya dari laporan keuangan dana sosial bulan Januari. Yang satunya, yang satunya ini untuk kedukaan. Close dulu, minimize, kemudian ada dua file. Oke, saya bacakan saja. Saldo per 31 Januari 2025 yaitu saldo sebesar Rp5.513.800. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai besarnya. Pendapatan tersebut adalah dari besarnya, yang paling besar adalah dari kolektor sosial. Di sini ada kolektor sosial minggu pertama 358, kolektor sosial minggu kedua 383.000, dan kebutuhannya seperti ini. Jadi hasil sosial ini kita untuk kegiatan internal, saya sebutkan kembali, yaitu mengunjungi ke jemaat yang sakit, kemudian baik itu kondisinya rawat inap dan juga dalam kondisi tertentu yang harus kita tengok. Jadi ketika Bapak Ibu merasa sakit atau tidak ada orang gereja datang, yaitu artinya bukan dalam kondisi tertentu, itu kita memilih. Kemudian untuk yang kedua adalah laporan kedukaan. Laporan kedukaan di sini sebenarnya sudah di-share ke setiap kelompok. Jadi anggota mana saja yang sudah membayar iuran atau yang belum, itu kami mohonkan untuk ketua kelompok menyampaikan dan membuat ini ya, komitmen. Ini loh, kekuatan kita tuh di sini. Jadi dalam hal ini sosial ini sebagai gambaran keperluannya apa sih, gitu kan. Keperluannya yaitu kalau kedukaan itu tentu untuk besarnya klaim itu awalnya dari rencana awal itu kita kan membuatnya di 2021 kalau tidak salah itu besarnya klaim itu 3.500.000 ya. Sebagai gambarnya 3.500.000 jika dikondisikan di harga sekarang itu dapat apa sih, gitu ya. Jadi harapannya untuk tertib pembayaran itu sama-sama kita lakukan. Kemudian untuk rencana rapat sosial yang kebetulan tahun ini saya juga dipilih teman-teman untuk mengkoordinir sosial tersebut. Yang pertama adalah laporan dari setiap seksinya, yaitu seperti ini kita membuat itu rutin. Kemudian yang menjadi poin yang penting yaitu tentang iuran kedukaan. Itu meliputi jumlah anggota, kemudian kita memastikan anggota aktif, ya kan? Sebenarnya untuk status anggota aktif bagaimana dengan yang sudah mengklaim, yang sudah mengalami, apakah melanjutkan kembali atau tidak? Artinya ketika sudah ada dalam keluarganya mengalami kedukaan, yang masih ada ini mau lanjut nggak sih? Gitu. Itu juga penting buat kami dalam langkah. Sekali lagi kami juga sudah memulai untuk yang besarnya uang kedugaan 3,5 juta itu ada satu opsi. Jadi saya sudah menghubungi kenalan lah itu di rumah duka Mandiri Kasih itu. Opsinya yaitu 3,5 juta itu ada opsi ambulan dan peti, demikian. Tapi itu opsi ya, kembalikan lagi ke yang mengalami nanti.
Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan ke Gembala. Jika ada pertanyaan atau bagaimana bisa menghubungi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Koordinator Aksi Sosial Direktur Kati. Selanjutnya Bapak Ibu ingatkan Komsel terus berjalan. Nanti saya akan undang ke Penatua dan koordinator kelompok selnya untuk ketemu saya. Kita cari waktu. Kita akan berbicara bagaimana ada kebaktian di tengah minggu yang saya rasa sangat penting karena saya juga lahir di kebaktian tengah minggu, menambah kekuatan dalam mengenal firman Tuhan. Ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita berdoa buat Ibu Nelly ya yang tadi habis setelah dalam memimpin dan melayani puji-pujian rebah, kita berdoa supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan itulah, kalau sudah di atas mimbar harus benar-benar jaga, harus benar-benar minta pimpinan Roh Kudus ya, supaya terus dalam Tuhan ya. Kalau ada yang ingin bertanya, Pak, apakah itu bagaimana, nanti bisa bicara dengan saya mungkin di saat lain saya akan bicara. Tapi untuk sekarang saya tidak akan berbicara karena ini masih posisinya pengumuman. Tapi untuk pendalaman Alkitab, bagaimana tentang orang yang kepenuhan Roh Kudus atau berbahasa roh atau itu, nanti kita bisa mendalami bersama-sama di dalam komsel-komsel yang ada ya. Jadi komsel-komsel itu adalah wadah di mana jemaat ingin bertanya atau sebanyak-banyaknya bertanya mengenai iman kita Tuhan Yesusnya, ya di komsel. Di komsel kita akan tanya jawab. Ya itu yang ingin saya sampaikan supaya nanti komsel lebih baik lagi, komsel lebih maju. Ya, puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Pengumuman tidak ada lagi. Biar nama Tuhan dimuliakan dan mari kita menerima berkat Tuhan. Dan kita juga ucap syukur Pak Eko sudah pulih, anak-anak kita Aurora juga sudah baik, ada Evelyn juga sudah, puji Tuhan, sudah sehat kembali ya anak-anak kita. Tuhan, mari kita bersabar, mari kita satukan. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Di penghujung acara kebaktian Minggu Raya, Engkau memberikan begitu banyak berkat Tuhan. Puji-pujian penyembahan sudah kami sampaikan. Pendengaran firman Tuhan oleh hamba-Nya Pak Lumanto sudah tersampaikan bagi kami. Dan kami akan, ya Tuhan Yesus, membawa firman Tuhan itu. Bahwa segala apa yang kami miliki, semuanya ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membatasi kasih-Nya kepada kami. Kasih untuk memberi, kasih untuk melayani, kasih untuk memperhatikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan sebagai orang-orang tua kami yang hadir pada saat hari ini. Kami melihat ada kesehatan pada badannya, semangat ya Tuhan Yesus yang ada daripada orang-orang tua kami. Terima kasih. Dan adapun orang-orang tua kami yang tidak dapat bergereja, Tuhan berkati mereka. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan seadanya penatua dalam gereja ini yang mempunyai fungsi untuk mengajar kami akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan daripadanya. Kami juga berdoa bagi para diaken yang ada, sehingga operasional kegiatan gereja selalu ada dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat hari ini. Tuhan berkati. Tuhan Yesus, adapun sakit penyakit yang ada padanya, Tuhan mau cabut, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau angkat dalam nama Tuhan Yesus. Adapun akar-akar pahit, kesedihan, kepedihannya Tuhan Yesus, merasa teraniaya, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau kembalikan, perbarui menjadi hati yang penuh akan Tuhan. Adanya firman Tuhan dalam tutur kata kami, terpujilah nama-Mu. Syukur. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kuduskanlah hati saudara. Mintalah pengampunan daripadanya. Biarlah kirbat yang baru diisi dengan berkat Tuhan. Terima kasih. Syukur. Naikkan pengampunan. Mintalah pertobatan.
Jika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Tuhan Allah kita akan melakukan dengan setia segala perintahnya yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Maka Tuhan Allah kita akan meninggikan kita di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan menjadi kepada kita dan menjadi bagian kita apabila kita mau mendengar suara Tuhan Allah kita. Diberkatilah kita di kota, diberkatilah kita di ladang. Diberkatilah buah kandungan kita, hasil tanah kita, hasil ternak kita, baik anak lembu maupun anak kambing domba kita. Diberkatilah bakul kita dan tempat adonan kita. Diberkatilah kita pada waktu masuk dan diberkatilah kita pada waktu keluar. Tuhan akan membuat musuh kita maju menyerang kita, namun terpukul kalah di hadapan kita. Mereka dari satu arah akan keluar menyerang kita, tapi akan ketujuh arah mereka akan lari di hadapan kita. Tuhan akan memberikan berkat di atas lumbung kita dan di dalam segala upaya tangan kita. Ia akan memberkati kita di negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita. Tuhan akan menetapkan kita sebagai umat yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada kita apabila kita berpegang pada perintah Tuhan Allah kita dan hidup menurut jalannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan disebut di atas kita dan mereka akan takut kepada kita. Tuhan juga akan melimpahkan kepada kita kebaikan dalam buah kandungan kita, hasil ternak kita dan hasil tanah kita, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk diberikan kepada kita. Tuhan akan menjadikan kita, membuka kita langit pembendaharaannya melimpah dan memberi hujan di tanah pada masa dan diberkati segala upaya tangan kita. Kita akan diberi pinjaman kita akan banyak memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kita sendiri tidak akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Apabila kita mendengar perintah Tuhan Allah yang kita sampaikan, yang kita dengar pada hari ini, kita akan lakukannya dengan setia. Kita tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita pada hari ini. Dengan mengikuti ilah-ilah lain, yang kita ikuti hanya ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat, yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin.
memberkati kita semua.